August N. Sebuah kisah bagian pertama oleh Amora Seksa. Aku benci mengakui bahwa aku telah mencintaimu dengan kadar yang terlalu banyak. Aku benci mengakui bahwa aku cemburu pada perempuan-perempuan yang dekat denganmu. Aku benci mengakui bahwa aku merasa kalah dari mereka. Aku kalah dari mereka dalam hal mendapatkan perhatianmu. Aku kalah. Aku sangat berterima kasih pada Jack Dorsey karena sudah membuat situs jejaring sosial sekeren Twitter. Karena dengan begitu, aku bisa menemukannya. Ya, menemukannya. Lalu mengenalnya dan menjadi dekat. Aku dan dia. Kemudian kebahagiaan. Aku memang mengenalnya melalui Twitter. Saling follow, kemudian obrolan tidak jelas melalui retweet, dan berakhir pada konspirasi lugu di direct message. Dan kemudian sebuah kisah main-main. Begitu judul awal yang kulekatkan sembarangan di hubungan ini. Sebuah jeda yang kuambil agar aku tidak terlalu tertekan dengan segala tugas ospek mahasiswa baru. Kuanggap dia penawar, lelagu yang didendangkan agar aku bebas dari lelah. Namun waktu mempermainkanku. Entah bagaimana jadinya, aku malah larut. Aku masuk terlalu dalam ke arah yang sebelumnya sama sekali belum pernah kusentuh. Cinta? Aku menggeleng dan memaksa berkata tidak ketika otakku berspekulasi demikian. Mana mungkin aku jatuh cinta pada sosok yang kukenal secara maya melalui Twitter. Mana mungkin aku jatuh cinta pada sosok yang membuatku tertawa lepas hanya karena ceritanya melalui telepon. Mana mungkin aku jatuh cinta pada orang yang keberadaannya berada dalam jarak tempuh 8 jam lebih dengan kereta dari tempatku berdiri. Mana mungkin ini bukan cinta. Bukan. Ya, ini bukan cinta. 14 Oktober 2011. Tuhan, ini apa? Kenapa aku merasa gugup duduk di dekatnya? Aku tak tahu harus bagaimana. Lidahku pun terasa keluh. Aku tak tahu harus bicara apa ketika raga kami duduk diam bersebelahan dalam sebuah bus ekonomi AC tujuan Yogyakarta. Aku mati beku di sampingnya, meredam gugupku. Tuhan, bagaimana bisa aku kehilangan sifat cerewetku di depannya? Kenapa aku jadi sok diam dan pemalu begini? Tuhan, Engkau sembunyikan di mana pribadiku yang sebenarnya? Tuhan, dalam kuasakukah ketika jantungku berdetak begini kencang, ketika dia menggenggam jemari tangan kananku dan menatapku dengan matanya yang hitam tajam? Tuhan, aku belum siap jatuh cinta. Aku mengenalnya, mencoba benar-benar mengenalnya ketika aku tahu aku sudah keluar jalur. Aku bukan lagi berada dalam jejak yang main-main dengannya. Aku mungkin telah benar punya perasaan yang tulus untuknya. Aku mengakui jatuh cinta kepadanya. Tapi bisakah terus jatuh cinta dalam jarak keberadaan kami yang sebegini jauh? Jogja, Surabaya. Long distance relationship. Aku mengeja kata-kata itu berulang-ulang kali. Terus-menerus dan mendadak aku jadi benci. Aku tidak suka LDR. Aku tidak suka. Aku benci harus menahan perasaan ingin bertemu ini. Aku benci merasa dipermainkan oleh hatiku sendiri. Sebab kerap kali aku benar-benar ingin di dekatnya, tertawa, berbicara lalu tersenyum. Aku suka mendengar dia bercerita tentang kecintaannya pada satwa liar. Aku suka mengomelinya untuk kemalasannya mengejarkan skripsi. Aku suka itu semua. Aku suka di dekatnya dan ingin terus seperti itu. Lagi pula ini pertama kali bagiku. Pertama kalinya bagiku jatuh cinta. Terdengar konyol memang. Tapi sebelumnya memang belum pernah.
Dia sosok pertama yang membuatku merasakan makna cinta yang sebenarnya. Sebab kisah-kisahku sebelumnya tidak ada yang kumaknai begini. Hanya sebuah status, perasaan memiliki, dimiliki, dilindungi, dan sudah selesai. Tidak benar-benar, hanya suka, saling menyukai, bukan mencintai, seperti yang kulakukan kini untuknya. Dan ini membuatku haus perasaan dibahagiakan. Aku butuh peduli dan perhatiannya agar aku merasa aku berharga dan juga dicintai. Aku merasa perlu tahu apa yang dikerjakannya di sana. Aku merasa ingin tahu dengan siapa dia di sana. Aku merasa selalu membutuhkan informasi dan hal-hal tentangnya. Aku butuh dia. Tapi dia sepertinya tidak. Kami menjauh. Perlahan-lahan kurasakan aku dan dia semakin jauh. Ini bukan tentang jarak. Bukan. Ini tentang yang ada di sini. Di hati. Perhatiannya berkurang. Sikap pedulinya lenyap. Hilang tanpa bekas. Dan aku merasa ini salah. Seharusnya bukan seperti ini. Kami harusnya baik-baik saja. Menjaga perasaan ini ketika jarak masih terbentang di antara kami. Saling merindukan dan mengatakan aku mencintaimu. Meski cuma lewat telepon atau pesan singkat. Ya, harusnya seperti itu. Tapi, kenapa jadinya begini? Dia membentangkan jarak lain. Jarak tak terlihat yang membuatku sukar menjangkau kesungguhan hatinya. Dia menutup celah-celah yang kupergunakan untuk belajar membacanya. Dia menjauh, menjadi angkuh dan menyebalkan. Aku mengeluh, memaki segala yang terjadi kini. Haruskah ku ikhlaskan ketika dia tidak membiarkanku sedikit saja berada dalam 24 jam miliknya? Haruskah ku biarkan ketika ku tahu aku tak lagi terasa penting untuknya? Menangis diam-diam. Aku menekan kuat-kuat dadaku agar rasa sakit ini hilang. Tapi bukannya hilang, denyutnya malah semakin kuat dan membuatku meradang, mengeluh kesakitan. Aku mencari bentuk lukanya, tapi tidak ada. Tidak ada sebentuk luka yang dapat dilihat oleh indera penglihatanku. Lalu di mana? Di mana hatiku agar aku bisa melekatkan sesuatu di atasnya, supaya sembuh segala rasa sakitnya. Supaya aku tidak lagi sering menangis dan mengeluh tentang semua ini. Aku butuh penyembuh luka dan sakitku. Tapi tidak ada siapapun dan apapun yang bisa melakukannya. Dia pun diam. Entah sadar atau tidak bahwa sikap tak pedulinya menyakitiku. Dia diam, seolah-olah segalanya baik-baik saja sementara aku di sini nyaris tak bisa berpikir baik karena imajinasiku yang terlalu. Di sana banyak perempuan lain, di sana banyak kebahagiaan lain, lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien daripada harus seperti kami. Hubungan jarak jauh yang seringkali kuanggap tidak masuk akal ini memang sulit. Terlalu sulit. Apalagi dengan segala sikapnya yang semakin hari semakin membuatku ingin meletakkan saja perasaan cinta ini dan membiarkannya hilang di bawah keadaan. Mengeluh. Aku hanya ingin mengeluh. Aku ingin merasa lega. Membiarkan kejengkelan, amarah, dan kekesalanku berkurang dengan mengeluh. Coba saja pikir, apa normal jika LDR tanpa komunikasi? Rasanya SMS dibalas 4 kali berturut-turut itu sudah berkah. Sibuk, tak punya waktu, itu bukan alasan. Maka wajar bagiku mengeluh tentang keadaan ini. Tentang betapa tidak dilihatnya aku. Tentang rinduku yang nyaris tidak terbalas. Tentang dijauhkannya aku dari lingkaran waktu miliknya.
Tapi dia marah, pertengkaran, dan nyaris berakhir. Mengalah, kupilih mengalah. Aku mencintainya, dan sekarang sudah demikian besar. Dan aku tidak ingin selesai. Aku bertahan, mengalah dan minta maaf sementara dia tidak. Menyabarkan diri, aku mencintainya.